Ridwan Kamil dihujani dengan komentar warganet di Twitter terkait dana pembangunan Masjid Al-Jabar hingga dianggap blunder dan menjadi trending topik. Saksikan berita selengkapnya bersama saya Aquina Angger di News on Trending. Ridwan Kamil atau yang kerap disapa Kang Emil terlibat perseteruan dengan warganet soal pembangunan Masjid Al-Jabar yang menggunakan dana APBD. Lantas, bagaimana kronologinya? Berikut informasinya. Perseteruan itu bermula dari salah satu akun Twitter yang mencuit tentang APBD untuk pembangunan masjid. Menurutnya, dana tersebut tidak seharusnya digunakan sebagai kepentingan kelompok tertentu. Mengetahui dirinya disenggol, Kang Emil pun menanggapi cuitan itu. Namun, hal tersebut tidak dibagikannya di Twitter. Ia malah mengunggah tanggapan layar cuitan kritik itu di akun Instagramnya dengan caption yang sangat panjang. Ia juga menyebut tempat ibadah dari agama manapun bisa dibangun dengan dana APBD. Kang Emil bahkan membeberkan beberapa contohnya, seperti saat pembangunan Masjid Istiqlal dan sebuah pura di Bali. Kang Emil kemudian mengatakan dirinya tidak mempermasalahkan salah satu akun tersebut yang menolak pembangunan masjid dari dana APBD. Menurut penjelasannya, hal itu dilakukan dalam rangka memenuhi dan membangun aspirasi rakyat. Perseteruan antara keduanya pun ramai dibahas warganet Twitter lainnya. Kebanyakan dari mereka ikut mengkritisi Kang Emil, termasuk soal membawa cuitan kritik ke Instagram. Atas dasar ini, nama Ridwan Kamil menjadi trending. Terpantau baik Ridwan Kamil maupun Outstanding sudah berdamai dengan saling mengakui keterbukaan soal perbedaan pandangan. Kendati begitu, sisa-sisa perdebatan masih ramai melintas di dunia maya. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil nampaknya tersulut emosi saat dikritik oleh netizen soal pembangunan Masjid Al-Jabar di Gede Bage, Kota Bandung. Pembangunan masjid yang menghabiskan hampir 1,3 triliun ini dinilai terlalu besar. Maka terjadilah debat di jagat maya yang cukup alot. Terlihat di lini masa Twitter dan Instagram sejak Rabu 4 Januari 2022, riuh membahas debat antara sebuah akun Twitter dengan akun Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil gegara pembangunan Masjid Raya Al-Jabar. Kang Emil mengatakan penggunaan dana negara berasal dari kesepakatan bersama dan dibahas dengan musyawarah bersama rakyat. Emil juga menjelaskan bukan hanya masjid yang bisa dibiayai APBD, tempat ibadah lain seperti gereja hingga pura pun bisa. Yang penting sudah disepakati lembaga eksekutif dan legislatif. Selanjutnya, akun Outstanding juga menanggapi komentar Kang Emil pada unggahan tersebut. Dia juga menyinggung soal media sosial bisa dimanfaatkan warga Jabar untuk diskusi sehat, bukan dengan emosi dan persekusi. Permasalahannya pun melebar ke anggaran transportasi yang hanya 0,53%, yang pada akhirnya habis untuk belanja operasional bukan modal. Padahal keberadaan angkutan umum di Kota Bandung sangat memprihatinkan. Sementara itu di Twitter, Ridwan mengomentari dialognya tersebut. Dia menegaskan masalah tersebut tak perlu jadi terlalu panjang hingga menimbulkan tweet war, melainkan cukup menyampaikan hak jawab. Saling balas Ridwan Kamil dengan netizen itu sontak banyak dibahas netizen di media sosial. Dari pantauan suara.com pada Kamis 5 Januari 2023 pagi, ada sebuah akun Twitter yang menyematkan potongan video KH Ahmad Baharudin Nur Salim yang lebih dikenal sebagai Gus Baha. Dalam video yang disematkan akun Twitter itu menampilkan sosok Gus Baha yang tengah memberikan tausiah atau ceramah. Dalam tausiahnya, Gus Baha membahas soal audit kepentingan antara membangun masjid atau memberi makan fakir miskin. Rupanya klarifikasi Ridwan Kamil malah membuat suasana semakin panas dan terkesan blunder. Pasalnya, banyak warganet yang menyayangkan respon tersebut di kolom komentar Ridwan Kamil. Netizen berkomentar, Kang Emil hanya mempertanyakan prioritas pembangunan, bukan masalah boleh atau tidaknya dalam membangun masjid. Netizen juga memberikan contoh bahwa banyak orang yang masih kesulitan dalam mengakses pendidikan, air bersih, dan transportasi umum.
Netizen pun mempertanyakan apakah masyarakat layak untuk memprioritaskan pembangunan rumah ibadah. Warganet menagih realisasi janji Gubernur Jawa Barat untuk membangun jalan tambang di Rumpin karena jalanan tersebut sudah hancur oleh truk yang melewati batas ketentuan. Netizen membenarkan penggunaan data tersebut adalah aspirasi masyarakat yang menyimpulkan bahwa mayoritas masyarakat masih belum sadar pentingnya transportasi publik. Netizen pun mengakui bukan bermaksud untuk mengesampingkan masjid, namun mereka merasa miris melihat transportasi publik di Jawa Barat yang amburadul. Masjid Al-Jabar tidak hanya menjadi tempat ibadah, namun masjid ini digadang-gadang akan menjadi tempat wisata. Terdapat beberapa fakta terkait Masjid Al-Jabar yang perlu diketahui. Berikut faktanya. Ridwan Kamil adalah arsitek dari Masjid Raya Al-Jabar. Desainnya telah dibuat sejak ia menjabat sebagai wali kota Bandung. Proses groundbreaking masjid ini dilakukan di era Gubernur Ahmad Heriawan. Ada kisah di balik pembangunan Masjid Al-Jabar ini sampai membuat Ibu Ridwan Kamil terharu. Masih dalam keterangannya, Ridwan Kamil menuturkan bahwa ibundanya mengatakan salah satu alasan dari keinginan sang ayah adalah manfaat yang didapat dari ilmu arsitek tersebut, yaitu berupa pembangunan yang bermanfaat. Pembangunan Masjid Al-Jabar menghabiskan biaya hingga 1 triliun secara keseluruhan. Secara keseluruhan, masjid ini dapat menampung jamaah hingga 60.000 orang. Masjid Al-Jabar ini memiliki luas kurang lebih 25 hektar dan menampung jamaah hingga mencapai 33.000 orang di bagian dalam bangunannya. Selain ruang sholat, Masjid Al-Jabar memiliki fasilitas manasik haji, penginapan, perpustakaan, ruang pertemuan hingga museum. Masjid Al-Jabar juga bakal mempunyai Museum Rasulullah dan Museum Al-Quran di lantai dasar. Masjid Al-Jabar juga disebut sebagai masjid terapung, sebab pembangunannya dikelilingi danau retensi sebagai penyerap air yang datang dari utara menuju selatan kawasan kota Bandung. Dikutip dari bandung.go.id, infrastruktur ini juga sejalan dengan upaya penanganan banjir di kawasan timur kota Bandung, khususnya wilayah Gede Bage. Di saat pembangunan, kolam retensi menjadi salah satu upaya yang sedang digencarkan Pemkot Bandung. Berdasar postingan yang diunggah Ridwan Kamil, Museum Digital Rasulullah yang ada di Masjid Al-Jabar akan seluruhnya dibuat berteknologi tinggi. Berisi sejarah Nabi Muhammad hingga sejarah Islam di Indonesia, termasuk menunjukkan kutipan-kutipan Al-Quran dan menunjukkan video interaktif di dinding layar. Kang Emil menjanjikan kecanggihan digital yang berpadu dengan futuristik untuk museum ini. Masjid yang disebut terbesar di Provinsi Jawa Barat ini mengusung filosofi Asmaul Husna Al-Jabar seperti namanya. Al-Jabar adalah salah satu nama dari Asmaul Husna yang dituliskan di bagian mihrab masjid. Arti Al-Jabar adalah agung. Terdapat 27 pintu yang menyimbolkan 27 kabupaten dan kota se-Jawa Barat. Itulah rangkuman detik-detik Ridwan Kamil ribut dengan netizen soal hukum pembangunan Masjid Al-Jabar. Saksikan rangkuman berita terupdate lainnya di newsontrendingsuara.com.